ketika saya bisa makan kacang dan bebas asam urat. Hai Radar Mama People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di kali ini bergeser segmen di Rahma Podcast Spesial 17 Agustus. Kalau biasanya dengan guru saya yang ini itu di segmen 1 ya, sekarang guru saya tarik di segmen baru gitu kan. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun ini, saya mengundang dan menghadirkan kembali salah seorang guru saya yang juga berprofesi dari pasar modal. Kita undang kembali lagi di studio Bapak Teguh. Selamat sore. Selamat sore Pak Teguh. Merdeka Pak? Merdeka. Merdeka dong. Agustus saya ini. Sangat terharu dipanggil guru, sangat terharu sekali saya. Iya Pak, karena Pak Teguh ini merupakan salah satu seseorang yang membuat saya pada akhirnya mau belajar tentang pasar modal Pak. Padahal lebih banyak yang berkompeten daripada saya loh. Tapi kan yang awal ngotot ngajarin saya itu jenengan. Jadi ini adalah salah satu guru saya. Seperti ini, ya. Akhirnya kita tahu, saya sih lebih tepatnya tahu tentang candle, dan itu di luar kemampuan otak saya Pak. Selama ini tentang pasar modal itu saya skip sih. Tapi setelah tahu perubahan yang sudah saya alami Pak dalam 1 semester ini, satu semester kita tidak terasa ya Pak ya. Iya, betul, satu semester ini adalah ketika saya tahu pasar modal kan merupakan salah satu bentuk dari investasi ya Pak ya. Kenapa kok saya jadi, benar katanya Pak Teguh, saya jadi nyesel. Kenapa nggak dari dulu ya belajar pasar modal, padahal waktu itu sempat di masa-masa mahasiswa itu kayaknya anak loh Pak. Karena kantongnya saya banyak, dari orang tua, dari nenek kakek gitu kan, Kakak belum tante-tante, tante om pak di kantong saya banyak. Coba dari kuliah dulu saya sudah tahu investasi, sudah tahu pasar modal. Mungkin sekarang saya udah tinggal diem sambil nungguin, ngeliatin oh merah nih jual, hijau nih beli, kayak gitu ya Pak ya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa Pak, nggak ada kata terlambat kan Pak ya untuk belajar. Betul. Gitu. Saya masih ingat pertama kali saya ketemu dengan Pak Teguh di awal pembicaraan bahkan sebelum podcast adalah Pak Teguh selalu mencamkan bahwa enggak Mbak, nggak ada orang pintar di pasar modal. Tiap hari saya pun masih harus terus belajar. Jadi nggak ada namanya orang pintar di pasar modal. Dan itu ternyata rekan-rekan dari Pak Teguh juga sama, merasa nggak ada yang pintar Mbak di pasar modal ini, karena kita tiap hari harus belajar. Itu saya salut sekali sih Pak, karena saya aja yang muda kadang masih malas gitu harus belajar. Tapi jenengan sudah tiap hari harus belajar. Tapi ternyata memang pasar modal ini fluktuatifnya sangat cepat gitu ya Pak ya. Betul, pertumbuhannya, terus perpindahannya juga bisa dibilang sangat cepat banget, drastis banget gitu ya. Betul. Nah, ngomongin tentang kemerdekaan, menurut Pak Teguh sendiri, merdeka berinvestasi nih, saya kepikiran kemarin hashtag merdeka berinvestasi nih dengan Pak Teguh gitu. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak makna merdeka berinvestasi itu sendiri? Oke. Oh ya, ini bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Bulan Agustus, selain bulan kemerdekaan juga bulan ini adalah bulan 60 untuk tahun ini adalah 65 tahun lahirnya kembali pasar modal Indonesia ya. Oke, ulang tahunnya pasar modal juga ya, Agustus betul, ini. Betul, Agustus ini. Nah, kalau Mbak Selma menanyakan merdeka berinvestasi menurut saya itu apa? Sebenarnya gini, merdeka kan kata bebas ya, dari artinya bebas itu. Jadi kalau saya artikan, menurut saya di sini adalah bahwa kita bebas untuk berinvestasi. Ya, bebas berinvestasi, bahwa semua bisa untuk berinvestasi. Nah, dulu waktu kita masih awal-awal di pasar modal, perkembangan pasar modal seperti apa, setiap orang itu tidak bisa melakukan investasi. Kenapa? Karena informasi tentang pasar modal waktu zaman dulu itu sangat terbatas, dan waktu itu masih hanya ada koran. Koran pun itu tidak semua orang punya langganan kan ya. Mungkin koran-koran nasional lah, skala nasional gitu. Jadi waktu zaman dulu nasabah mungkin nggak nyampe 100.000 atau berapa ya perkembangannya seperti itu. Nah, sekarang kan berbeda lagi ya, berbeda, dengan informasi juga mudah didapat ya kan. Informasi mudah didapat, semua bisa melakukan investasi. Nah, dulu juga kalau kita mau investasi itu seperti terbatas banget nih, nggak merdeka dalam artian
minimalnya itu sangat besar. Oh, ada minimum betul. Berapa gitu ya Pak ya? Betul. Dulu itu kalau kita mau investasi di pasar modal, minimal itu adalah 50 juta. Wow. 50 juta itu minimal ya. Pertama kali kita harus membuka rekening efek di pasar modal itu nasabah investor itu harus menyiapkan minimal adalah 50 juta. Itu syarat minimum. Wow, nah, seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu itu kan, terus ada perubahan, ada otoritas jasa keuangan dan lain-lain. Investasi tidak semahal itu. Tidak semahal itu. Nah, sekarang pun dengan 100.000 itu ya, 100.000 udah bisa. Itu kan sangat bebas banget tuh. Iya, semua bisa menjangkau dari semua 50 juta ke 100.000. Iya kan. Nah, dan dulu ketika kita mau berinvestasi di pasar modal juga, fasilitasnya sangat terbatas. Sangat terbatas dalam artian tidak semua daerah itu ada kantor cabang sekuritas. Hanya kata-kata besar. Mungkin dulu hanya ada Jakarta sama Surabaya ya. Waktu itu Surabaya juga ada bursa juga, bursa efek Surabaya waktu itu. Terus akhirnya berubah menjadi satu dengan bursa efek Jakarta menjadi bursa efek Indonesia. Nah, zaman dulu ketika kita mau investasi, ya, kita mau beli saham atau seperti apa itu kita masih menggunakan telepon. Terus nungguin gitu nggak Pak? Nungguin terus yang di floor trader, dulu ada istilah floor trader ya. Floor trader itu memang dia yang di bursanya, yang di bursanya dia yang mencatatkan order dari cabang-cabang mana. Nah, ini kadang kan tidak mempunyai kesempatan yang sama. Dalam artian namanya juga kan masih dipegang orang kan, mana nggak bisa menghandle semua order kan. Nah, itu kan seperti itu. Nah, sekarang kita udah merdeka nih, kita bisa ada sistem namanya remote trading, ya, remote trading. Terus sekarang ada sistem online trading. Jadi kita semua punya kesempatan sama untuk masuk dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi nggak rebutan ya Pak ya. Dulu kalau saya boleh membayangkan, karena saya dulu nggak pernah tahu sebelumnya Pak ya. Kalau saya boleh membayangkan berarti se-crowded itu ya Pak ya. Misal satu orang yang mencatat, misal teriak-teriakan ini mau yang ngambil yang ini kan berarti balapan gitu nggak sih Pak? Atau gimana? Jadi ketika dulu order itu dicatat, ya kan? Dicatat itu masih manual gitu ya Pak? Manual seperti itu, manual gitu. Saat catat ke Mobe atau sel, nanti dealer yang akan melakukannya ya, yang melakukannya. Lah, namanya juga manusia, satu orang itu paling maksimal berapa sih? Terbatas gitu. Jadi kan mungkin ketika beli, taruhlah kita beli saham BRI atau Bank BCA, waktu itu harganya masih misalkan 1.000 misalkan gitu ya. Ketika kita mau nginput ternyata harganya udah berubah, karena perubahannya yang cepat seperti yang sangat cepat itu tadi ya Pak ya. Nah itu saya rasa waktu itu berarti belum merdeka ya, gitu kan. Jadi masih terbatas. Terus dulu juga kita belum ada pengawasnya. Maksudnya belum ada OJK ya, masih ada Bapepam, tapi kan tidak seketat OJK sekarang untuk dalam melakukan pengawasan. Sampai mereka juga melindungi investor, melindungi masyarakat, sampai membentuk satgas anti investasi bodong juga. Nah, itu salah satu bentuk kemerdekaan bagi para rekan-rekan di pasar modal ini ya, di para nasabah juga ya, para investor ya. Kalau mau investasi benar-benar sudah dilindungi kan seperti itu. Kalau dulu kan masih banyak kita dengar kasus yang tiba-tiba perusahaannya tutup dan lain-lain, dananya hilang dan lain-lain, seperti itu kan dulu ada gitu. Kalau sekarang nggak meminimalisir itu adalah dengan mengecek di OJK mungkin ya Pak ya? Betul. Stabil atau tidak, termasuk saham-saham yang aman atau tidak untuk diiniin gitu kan ya Pak? Paling nggak kita calon investor ketika dia mau berinvestasi, mengetahui tuh data-data perusahaan yang memang terdaftar di bursa efeknya sendiri. Kalau kita bicara di pasar modal ya, dia terdaftar di bursa efek. Misalkan contoh seperti di tempat kami di RHB seperti itu ya, RHB Sekuritas, dia kan sebagai anggota bursa. Nah, itu pasti diawasi juga sama OJK. Gitu. Jadi ketika kita bicara merdeka berinvestasi, ya sekarang ini kita benar-benar sangat merdeka karena memang begitu mudah kita memperoleh informasi ya kan, hak kita begitu mudah juga kita melakukan transaksi, dan
kita kesempatannya juga sama, momentumnya juga sama gitu kayaknya. Jadi ketika kita mau sama-sama beli atau jual seperti apa, kita nggak ketinggalan. Dan nggak rebutan itu tadi ya? Betul, nggak rebutan tadi karena sudah menggunakan sistem. Nah itu mungkin menurut saya itulah makna kemerdekaan berinvestasi. Luar biasa sekali. Berarti ternyata perjalanannya pasar modal investasi itu di Indonesia ini juga kerasa banget ya Pak ya, dari belum merdeka menuju merdekanya sekarang ini udah sangat terasa ya Pak ya. Tapi balik lagi Pak, bulan Agustus dan tahun ini merupakan 65 tahun pasar modal hadir kembali ya. Nah di kuartal pertama nih Pak, dari Januari sampai bulan ini, kira-kira untuk perkembangannya sendiri itu udah sejauh mana dan sehebat apa sih Pak? Oke. Kalau perkembangan dari sisi pertumbuhan nasabah ya, pertumbuhan nasabah mungkin kalau kita melihat dari ini data yang punya pasti itu dari ini IDX ya, IDX yang benar-benar data pasti. Cuman kalau kita melihat dari kondisi kita di sekuritas itu, memang setiap bulan itu pasti ada pertumbuhan nasabah baru. Oke. Setiap sekuritas itu pasti ada pertumbuhan nasabah baru, baik itu 10, 20 ataupun mungkin kalau yang full online pertumbuhannya lebih cepat lagi. Oh gitu. Lebih cepat lagi. Jadi data pastinya berapa saya nggak pegang, yang megang IDX ya seperti itu data pastinya. Yang jelas semakin kesini itu perkembangan jumlah nasabah pertumbuhannya itu juga setiap bulan itu semakin meningkat gitu kan. Itu dari sisi perkembangan pasar modal dari jumlah nasabahnya ya. Untuk value transaksi pun dari sisi transaksi menurut saya mengalami peningkatan ya dibandingkan tahun lalu juga tuh. Tahun lalu kan mungkin karena masih ada kondisi pandemi seperti itu, tuh kan value transaksinya juga nggak ini ya, nggak terlalu banyak. Lagi ini banget ya, kacau banget seperti detak jantung katanya. Iya, pasti rata-rata pada menurun semua. Menurun ya. Nggak semuanya, ya ada yang stabil, tapi rata-rata kebanyakan menurun transaksinya seperti itu ya. Nah, dalam 6 bulan ini pun beberapa waktu yang lalu pun biasanya soalnya Mei itu biasanya kan ada istilah sell on Mei gitu kan seperti itu ya perkembangan. Jadi orang pasti pada takut masuk kalau untuk transaksi pas waktu bulan Mei seperti itu. Jadi kenapa Pak kok malah bulan Mei? Biasanya sambil menunggu ini hasil laporan keuangan juga muncul kan ya. Laporan keuangan muncul, terus nanti pengumuman dividen juga, terus seperti itu. Hal-hal faktor-faktor seperti itu kadang mempengaruhi nasabah atau investor untuk wait and see dulu seperti itu. Itu ya. Tapi dari 2 tahun pandemi kemarin nih Pak, tahun ini bisa dibilang 8 bulan ini, 3 bulanan inilah, itu kan semua profesi mengalami new era. Era yang baru nih. Nah itu apakah juga berpengaruh ke fluktuatifnya pasar modal sendiri Pak? Apakah meningkatnya itu tajam banget nih dari yang tahun kemarin kita benar-benar sangat turun, hampir semua sektor tuh terkena dampaknya, dan sekarang udah mulai kerasa meningkatnya tajam banget, atau ya naik tapi standar aja sih Pak? Kalau saya lihat sih naiknya nggak terlalu tajam, standar ya, naik sih naik. Cuma kalau dibandingkan tahun yang lalu, tahun ini memang lebih bagus ya. Tahun ini sampai saat ini ya masih bagus. Soalnya IHSG-nya juga kan udah di 7.000-an juga ya, sempat 7.050, 7.000 berapa ya kan. Nah itu kalau kemarin-kemarin kan masih di kisaran 6.000-an ya, 6.000-an sampai waktu itu juga ada yang menunggu. Ini arahnya kayaknya masih mau ke 58 misalkan gitu, 5.800-an nih katanya. Ternyata kan akhirnya kan nggak nyampe ke situ kan ya, tetap kuat di 6.000-an juga, bertahan, sempat ke 7.000-an lagi kan seperti itu. Jadi untuk saat ini sih perkembangannya sampai untuk tahun ini sih kita optimis ya, optimis kalau perkembangannya akan lebih bagus daripada tahun lalu, kuartal yang tahun lalu gitu ya. Itu berarti kerasa banget ya Pak ya di pasar modal sendiri. Kerasa. Baik dari sisi kita di perusahaan efek ya, sekuritasnya, maupun dari sisi emitennya juga sangat terasa juga, terutama yang sektor-sektor tertentu ya, yang sangat ini berkaitan banget gitu kan. Itu pasti ada seperti pasti itu. Kerasa ya Pak ya. Oke. Nah kita sempat di beberapa bulan ini saya belajar bahwa ternyata dari pasar modal saja kita bisa tahu nih dunia mau ada apa gitu Pak ya. Nah tapi
melihat dari optimisme Pak Teguh dan rekan-rekan yang lain tentang tahun ini gitu, kemungkinan untuk menanjaknya terus itu kira-kira berapa persen Pak? Apakah mungkin akan drastis atau malah mungkin ya mungkin ada cuman nggak drastis gitu untuk kenaikan apa namanya harga jual, harga beli itu? Kalau tahun ini sih kenaikannya mungkin nggak akan terlalu drastis ya, karena kan orang masih Natal lagi kali ya Pak ya? Terus masih banyak, kita kan sangat terpengaruh juga dengan beberapa kebijakan politik itu juga ya, kebijakan politik juga maupun kebijakan dari masing-masing emitennya juga ya, emitennya juga kan pasti kadang melakukan corporate action apa dan apa sebagainya kan seperti itu. Nah kalau kita sih optimisnya sih ke tahun ini bisa di angka 73-an lah, 73 sampai 75 ya, 7.300 sampai 7.500 lah untuk IHSG-nya ya. Tapi kalaupun nanti ada sesuatu yang kadang di luar perkiraan kita juga nggak tahu juga. Soalnya kita optimis juga, kenapa? Karena IMF sendiri kan mengatakan kalau Indonesia tidak akan termasuk negara yang mengalami resesi kan. Nah, itu kan salah satu faktor optimis juga. Terus untuk saat ini juga kan dunia juga komoditas sangat bagus, sangat bagus, utamanya untuk batu bara dan lain-lain itu kan masih sangat bagus. Lagi bagus-bagusnya. Nah, lagi bagus seperti itu. Jadi kita optimis kalau ke depan tahun ini IHSG sudah ditutup di angka di atas 7.000-an. Ya, 73 sampai 75 itu tadi. Oke, udah dapat cuplikan nih bahwa ternyata IHSG-nya bagus nih. Di angka sampai up to 7.300 sampai 7.500-an lah ya. Berarti buat para pemula yang pingin mencoba, harusnya ini adalah saat-saat yang terbaik ya Pak ya? Atau gimana? Semua saat itu adalah yang terbaik. Sebenarnya terbaik ya, tinggal kapan nih niatnya. Betul. Gitu ya. Tapi menurut Pak Teguh sendiri, siapa sih Pak yang paling penting, yang paling tepat nih? Siapa sih bukan tokoh, anak muda kah, orang tua kah, orang yang sudah bekerja kah, anak sekolah kah, yang paling tepat untuk berinvestasi? Nah, kalau dibilang apakah yang bekerja, apakah orang tua, ataukah remaja, sebenarnya kita nggak melihatnya secara spesifik seperti itu ya. Yang tepat atau tidaknya itu adalah kembali ke ini, yang memiliki kemauan, ya, maksudnya. Kalaupun dia punya uang, tapi dia nggak ada kemauan untuk berinvestasi, untuk berkembang ke depannya, ya dia berarti nggak tepat. Tapi dia ada yang punya kemauan, tapi dia nggak punya uang. Ini juga tepat juga gitu ya. Biasanya kalau dia punya kemauan, meskipun belum punya dana, dia pasti akan berusaha untuk bekerja lebih keras lagi untuk bisa menyisikan dananya untuk melakukan investasi. Meskipun mungkin nanti dimulai dari reksadana, ya kan? Dari reksadana akan sama, reksadana juga dimulai juga nggak terlalu dari besar kan, modalnya nggak terlalu besar. Nah, saya biasanya gini, yang lebih ke pemula, pemula itu biasanya kita arahkan sih kalau belum berani ke sahamnya, itu kita arahkannya ke reksadana dulu. Reksadana dulu deh, belajar reksadana saham dulu. Ketika dia sudah merasa, saya coba baru dah masuk ke pasar sahamnya. Karena reksadana sama saham kan volatilitasnya kan lebih tinggi yang di sahamnya kan, seperti itu. Nah, kembali siapa yang tepat, ya saya rasa itu tadi, yang siapa yang memiliki kemauan itu yang tepat untuk berinvestasi. Gitu, harusnya semua orang tepat ya Pak ya? Iya. Semua kalangan harusnya tepat gitu ya? Betul. Semua kalangan tepat, nggak ada batasan apakah dia sebagai seorang ASN, apakah dia sebagai anggota TNI Polri, ataukah dia hanya seorang pengusaha saja yang tepat untuk melakukan investasi. Itu enggak, semua. Itu asalkan tadi, mau tadi. Betul, kembali ke merdeka investasi tadi. Semua punya kesempatan yang sama. Ya, semua kesempatan sama, punya informasi yang sama, punya kesempatan yang sama juga. Nah, itu kembali ke anak muda pun tuh aslinya tepat ya Pak ya untuk berinvestasi. Tapi menurut Pak Teguh sendiri, kenapa sih Pak anak muda itu harusnya justru memulai investasi itu sedini mungkin? Minimal, bukan memulai lah, minimal mengerti tentang investasi itu sedini mungkin. Mungkin kalau kita dari dulu diajarin itu adalah menabung ya Pak ya. Nah, sekarang kan sudah berkembang nih dunia.
diajarin untuk berinvestasi. Menurut Pak Teguh sendiri, kenapa sih Pak kok harus berinvestasi sedini mungkin? Mengenal investasi itu sedini mungkin? Saya rasa kenapa kita harus mengenal investasi sedini mungkin, sama aja kenapa kita dari kecil kita mulai belajar sekolah. Karena gini, ketika kita mengenal investasi sedari awal, itu kedepannya kita akan semakin paham, kita akan semakin mengerti bahwa kita itu sebenarnya membutuhkan untuk investasi, bahwa masa depan itu kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti. Nah, makanya kan butuh persiapan. Nah, salah satu persiapannya adalah dengan melakukan investasi, baik itu di pasar modal, ya, baik itu di reksadana mungkin. Reksadana, baik itu di properti, ya, ataupun itu di emas ya, ataupun dia investasi di mata uang, gitu kan, itu juga bisa kan, banyak kan yang orang beli dolar tuh disimpan gitu kan, itu juga seperti itu. Nah, semakin semakin dari dini mengetahui bahwa ke depan itu tidak pasti, kita tidak ada yang pernah tahu, jadi semakin bagus dia mempersiapkan masa depannya. Istilahnya berinvest untuk dari kecil tiba-tiba besar bareng gitu ya Pak ya, besarnya untung sama besarnya usia ini bisa bareng gitu ya Pak ya. Betul. Nah terakhir nih Pak Teguh, kira-kira untuk pemula, investor pemula yang di depan saya mungkin, atau mungkin rekan-rekan Radar Malang TV yang lainnya lagi nonton yang mau berinvestasi itu masih maju mundur, karena kan akhir-akhir ini dunia investasi lagi terkenal banget ya Pak ya. Betul. Lagi rame-ramenya nih diberitakan di mana-mana. Nah, ada saran apa sih Pak atau tips apa sih Pak untuk para investor pemula yang ingin mencoba belajar atau menyelami investasi gitu? Lebih tepatnya ke pasar modal mungkin ya. Yang pertama, dimulai dari yang kecil. Dimulai dari yang kecil, kita belajar dimulai dari yang kecil. Lalu yang kedua, mencari informasi yang baik dan benar. Ya, mencari informasi baik dan benar. Ketiga, jangan tergoda dengan janji. Maksudnya banyak saat ini yang menjanjikan keuntungan sangat luar biasa. Dalam 1 minggu 15%, sama 3 hari 7%, itu banyak banget itu janji seperti itu. Terus yang keempat, kita harus tahu ketika kita mau investasi di pasar modal, utamanya misalkan di saham, kita mau melalui mana? Kita harus tahu perusahaannya nih. Misalkan kalau mau buka rekeningnya, efeknya di perusahaan A, dia harus tahu perusahaan A itu betul nggak sebagai anggota bursa. Terus kalau mau ke perusahaan B, dia harus tahu juga si perusahaan B ini betul nggak sebagai anggota bursa. Atau misalnya dia mau ke RHB, misalkan seperti itu, betul nggak RHB itu sebagai anggota bursa. Karena kalau dia bukan sebagai anggota bursa, maka dia nggak bisa melakukan transaksi secara langsung, gitu, seperti itu ya. Jadi intinya kalau bukan anggota bursa, dia tidak bisa melakukan transaksi di pasar modal. Itu seperti itu. Jadi hal-hal awal itu yang harus diketahui oleh pemula, itu seperti itu. Dan yang penting ya itu tadi, jangan tergoda dengan yang saat ini terjadi kan, banyak yang menjanjikan keuntungan tadi. Instan itu loh Pak. Yang keenam, mungkin bisa cek juga di webnya OJK mana beberapa investasi yang bodong, terus mungkin yang legal atau tidak, seperti itu kan dicek juga, bisa kelihatan di situ. Tapi kalau selama ini sih, kalau investasi di pasar modal, ya kan, rata-rata perusahaan yang ada di sini itu adalah sebagai anggota bursa. Ya, jadi sudah aman ya Pak ya? Iya, legalitasnya itu sudah oke. Karena kita beberapa teman-teman kita yang ada di pasar modal ini yang dikerja di sekuritas di sini itu adalah memang sebagai anggota bursa. Sekuritasnya disebut sebagai anggota bursa. Gitu. Ada satu hal kejadian yang baru saat ini baru kejadian itu adalah ada beberapa karena mungkin nggak ada cabangnya ya, karena dia misalkan full online, dia pakai aplikasi sistem itu, ternyata ketika aplikasinya down, itu berhenti, dia nggak bisa melakukan aktivitas apapun juga. Padahal momennya adalah momen misalkan dia mau jual, dia akhirnya nggak bisa merealisasikan keuntungannya. Padahal 1 detik di pasar modal ini sangat berarti ya Pak ya? Iya betul, sangat berarti. Utamanya untuk saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya, itu yang cepat kayak gini, naik turun seperti itu, sangat berarti banget seperti itu. Tiba-tiba harga udah berubah cepat seperti itu. Berarti paling aman memang cari tempat-tempat yang
istilahnya ada kantornya nyata gitu nggak sih Pak? Maksudnya ketika oke lah walaupun mungkin di kantornya Pak Teguh juga bisa online dan segala macam gitu ya. Tapi kalau ada apa-apanya kan kadang kita namanya nasabah ya Pak, GoPo itu nomor 1. Betul. Pokoknya GoPo dulu. Betul. Nah kalau nggak ada kantor nyatanya takutnya kan kita bingung nih harus telepon kemana, namanya customer service, namanya sistem ya kadang kalau berbarengan juga pasti down gitu kan. Tapi kalau ada kantornya kan minimal bisa lari nih ke kantor-kantor terdekat gitu kan. Itu salah satu keuntungannya adalah selain itu sebagai pemula itu pasti didampingi, ada pendampingan, ada pendampingan. Jadi ketika di situ ada kantornya seperti apa, itu kan investor ada pendampingan. Jadi misalnya Mbak Selma nih masih investor pemula, saya harus ngapain nih Pak, saya harus ngapain ini Bu, sebagai investor baru, apa yang saya lakukan. Nah, kalau misalkan nggak ada cabangnya, nggak ada kantornya, seperti apa, pasti kan kita agak kerepotan juga tuh sebagai nasabah. Gitu paling pol lihat tutorial YouTube. Nah, tuh di tutorial YouTube aja. Itu pun kadang nggak bisa kita cerna karena kalau hal baru ya Pak ya, kalau nggak ada tutornya itu kan kayak agak PR juga gitu. Belajar dari YouTube ya, gurunya, dosennya YouTube itu. Dosennya ya, YouTube gitu kan. Itu juga agak bahaya juga ya Pak ya. Jadi kalau ya itu tadi kembali ke investor pemula, kalau mau ngasih awal, usahakan ya mulai dari kecil terus cari yang ada kantornya. Yang datang aja biar ada pendamping lah ya. Betul, ada pendampingan nanti paling nggak pasti yang didamping, ada edukasi juga kan. Dan itu nggak ngelihat ya Pak ya, investnya berapanya itu nggak melihat itu ya Pak ya. Nggak melihat itu. Jadi, saat ini nggak ada melihat seperti itu. Semua punya kesempatan sama, punya hak sama juga gitu ya. Karena sudah merdeka itu tadi ya Pak ya. Betul. Jadi dan memang ada beberapa tempat sekuritas juga, teman di sekuritas itu yang mengadakan edukasi rutin juga ada untuk nasabah seperti itu. Nah itu kan sebagai salah satu bentuk kepedulian juga kan ke nasabahnya, utama ke nasabah pemula kan seperti itu. Jadi nggak takut kalau nanti akan salah langkah lah seperti itu. Kalaupun salah langkah ada ininya kan, maksudnya ada yang megangin lah ya, gitu, nggak jatuhnya itu nggak keperosok banget gitu. Terus ngapain kan seperti itu kan, setelah ini kudu ngapain kan seperti itu. Nah kalau misalkan nggak ada ininya kan kita nggak si investor kan nggak bisa, aku mau ngapain ya, siapa yang bantuin ya, kan nggak ada. Betul, itulah pentingnya ada pendamping bagi investor-investor pemula gitu. Nah, seperti itu tadi perbincangan kita terkait Merdeka Berinvestasi gitu ya. Udah cukup mengena di awal gitu. Kalau mau tahu lebih jelas, nggak bisa membaca chart, makanya stay tune di kelas sebelah ya Pak ya, di belajar investasi gitu kan. Itu kita sudah hampir 1 semester ya Bapak ya. Dan luar biasa sekali, saya juga mendapatkan banyak pelajaran otomatis. Dan sepertinya Pak, setelah kita bekerja sama membuka belajar investasi ini, juga banyak pada akhirnya rekan-rekan yang berani mulai berinvestasi gitu Pak. Jadi kan alhamdulillah banget nih ya. Jadi ada hasilnya gitu untuk teman-teman. Nah buat yang belum berani, yuk sekarang udah mulai dipikir-pikir lagi daripada duitnya habis nggak tahu kemana, karena kita masa depan nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul kata Pak Teguh tadi, masa depan nggak ada yang tahu. Jadi kalau bisa dari sekarang tuh udah ditata gitu. Karena sekarang kenapa udah merdeka berinvestasi kayak gitu. Pak Teguh terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah mampir dan merayakan kemerdekaan di sini bersama kita. Merdeka. Sehat terus Pak Teguh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak rekan-rekan Radar Malang. Saya Salma Kirana dan juga saya Teguh. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di kelas sebelah. Bye-bye. Fundamental ya. Fundamental. Oh iya. Merdeka.